الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala taqwa libasal mu'minin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la taghtab wa la taghtab yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa Rasulullah al-karim wa nahnu ala dhalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ke-19 bulan Ramadan 1424 Hijriah, kita sama-sama diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, terutama sampai hari ini nikmat panjang umur, sehat walafiat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tetap istiqomah insyaallah, mudah-mudahan seterusnya sampai akhir hidup kita diberikan istiqomah untuk bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menjaga, memelihara hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk takwa. Kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan sesama kita, hubungan kekerabatan kita, persaudaraan kita, hubungan di masyarakat kita jaga dengan baik, kita rawat, kita pelihara agar hubungan kekeluargaan kita di masyarakat, hubungan bertetangga dan seterusnya kita senantiasa jaga pelihara yang baik. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa banyak pada kita. Kita patut bersyukur kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tersurahkan kehadirat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kita senantiasa istiqomah bersama kepadanya. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kajian subuh ini, saya diberi amanah oleh DKI Masjid. Kalau nggak salah, judulnya itu menjaga aib sendiri dan aib orang lain. Menjaga aib diri sendiri dan aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi saya bacakan ini, surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sama dengan panggilan puasa, wahai orang-orang beriman. Karena iman ini sebetulnya adalah pondasi yang dalam hidup kita, sesuatu yang menjadi barometer dalam kehidupan seorang muslim muslimah. Kalau kita sholatnya baik, kalau kita selalu berada dalam kesadaran bahwa apapun ucapan kita, tindak perbuatan kita itu senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak luput dari segala yang kita ucapkan, kita perbuat,
bahkan apa yang kita niatkan, apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita, yang direncanakan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Nah, inilah kenapa ibadah puasa diperintahkan kepada orang beriman. Karena orang yang yakin, betul hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa, berarti adalah kewajiban. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia sekali. Saking rahasianya, hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu kalau kita sedang berpuasa. Nah, ini memerlukan iman yang kuat. Memerlukan sesuatu yang fondasi amal perbuatan seseorang, yaitu iman. Nah, orang yang tidak kuat keyakinannya, maka gampang terpengaruh. Buktinya dia tidak puasa. Misal, padahal seorang muslim, dia sholat, tapi dia tidak puasa. Apalagi sudah menjelang akhir Ramadan, mungkin sudah banyak godaan. Merasa seolah-olah ini sudah seolah kayak bukan Ramadan. Dia tidak malu makan minum depan orang. Dia tidak malu, tidak khawatir menggunjing dan sebagainya. Nah, karena tidak ada kesadaran. Nah, orang yang beriman yang baik, maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti tujuan akhir puasa itu la'allakum tattaqun. Nah, pada ayat yang tadi surah Al-Hujurat 12 tadi juga ini, itu yang dipanggil ada orang beriman. Ada sesuatu yang Allah ingin stressing, yang Allah ingin tegaskan pada ayat ini Al-Hujurat 12 terkait dengan judul kajian subuh tadi. Wahai orang-orang yang beriman, berarti landasannya adalah iman yang betul-betul menjadi pondasi pada diri seorang yang mukmin atau mukminat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah olehmu banyak prasangka, banyak banyak dugaan, banyak bersangka, banyak pikiran kotor dalam dirimu. Ijtanibu, jauhikanlah, tinggalkanlah. Jangan sekali-kali dekati. Katsiran minadh-dhann, banyak buruk sangka, banyak sangkaan. Dikit-dikit udah punya pikiran, itu orang di belakang ngomongin saya. Dia mau keluar rumahnya, tetangganya ngumpul misalnya, pikirannya mungkin sudah tidak enak. Disangka dirinya dibicarakan padahal tidak. Atau sebaliknya pada saat dia lihat orang, dia cepat sekali berusaha. Ada orang tetangga misalnya, Assalamualaikum. Dia ngintip misalnya di jendela, dia lihat, oh, kok siapa yang datang? Pikirannya enggak. Wah, itu kan tadi bersalam, ada laki-laki. Mau maafin contoh saja, tapi bisa jadi terjadi. Ada seorang laki-laki misalnya bertamu, Assalamualaikum, tiba-tiba tetangganya ngintip. Nah, dia tahu tetangganya bahwa suaminya ibu itu misalnya, tetangga itu lagi keluar kota. Padahal dia tidak tahu kalau yang datang itu adiknya, misal. Tapi karena selalu bawaannya buruk sangka, selalu bawaannya punya sangkaan buruk, selalu siapa? Sudah ada. Pada saat ada sangkaan buruk seperti itu sudah dosa. Itu sudah dosa. Kenapa? Karena sangka buruk itu adalah dosa dan bisa merusak nama orang lain dan bahkan diri sendiri. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Bahwa sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, ismun. Baru sebagian. Baru tadi punya pikiran seperti itu, siapa ya misalnya? Atau dalam hal misalnya mungkin orang dia lihat teman duduknya jamaah sholat tarawih ngisi kotak amal celengan mungkin ngasihnya 50.000 atau 100.000. Punya perasaan keburuk lagi. Ah, jangan-jangan cuma dia mau dianggap sebagai orang dermawan. Padahal orang yang sedekah tadi tidak seperti itu pikirannya. Memang lillahi ta'ala, tapi yang justru melihat inilah punya sangkaan yang buruk. Macam-macam dalam kehidupan kita. Kita bisa berprasangka buruk terhadap istri kita, atau sebaliknya istri pada suami. Kita kepada anak, padahal anak baik-baik saja. Atau anak kepada kita, orang tuanya. Nah, ini loh bahayanya sekali buruk sangka. Baru sangkaan saja itu sudah sebagian sangkaan yang ada dalam pikiran kita, itu sudah dosa. Itsmun, wala tajassasu. Maka di sini jangan sampai kita hindarkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, sini juga tidak boleh seseorang dan orang itu saling berburuk sangka. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Sampai Allah memberikan celaan. Apakah ada seseorang di antara kamu
yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati. Artinya sudah bangkai, adakah kira-kira? Jangankan makan. Kita lewat di suatu tempat ada, mohon maaf, bangkai yang kecium baunya busuk. Itu aja kita sudah jijik, sudah tidak nyaman, sudah tidak enak. Apalagi mau memakan. Ini Allah ngasih ilustrasi betapa buruknya, betapa sangat tidak baiknya, bahkan Allah sangat mencela ya orang-orang yang selalu berprasangka buruk, selalu tidak baik pikirannya, baik pada dirinya ataupun orang lain, terutama kepada orang lain. Jadi apakah seseorang itu suka mau memakan daging saudaranya yang sudah bangkai, yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kamu tidak suka. Fakarihtumu, kamu tentu mencela, jijik dengan itu. Sehingga dikatakan fattaqullah. Sebab itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maaf menerima taubat, lagi Maaf penyayang. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama, dari ayat ini kita bisa jadikan sebagai dalil, sebagai satu pegangan untuk bicara tentang aib. Bahwa dilarang bersangka, dilarang punya dugaan yang tidak baik terutama kepada orang lain atau bahkan diri kita. Sehingga dengan ayat ini, kalau dilarang untuk bersangka pada saat orang tersebut punya aib, dan tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, Bapak Ibu hadirin. Semua kita ini pasti pernah melakukan kesalahan, dosa, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat sesama manusia. Nah, pertanyaannya, apakah itu patut untuk dibicarakan? Kalau diceritakan kepada orang, ya bahasa sekarang itu orang mengatakan curhat. Kalau itu disampaikan pada orang, diceritakan kepada orang, sekalipun dalam pikiran kita misalnya ini orang itu bisa dipercaya misalnya. Tapi hati-hati. Boleh jadi suatu saat nanti, ya ini kita harus waspada, harus preventif. Kita tidak mudah percaya pada orang dalam arti kita ingin menceritakan aib kita. Kita pernah dulu melakukan kesalahan, masa lalu, dosa dan sebagainya. Dan bila mana kita ceritakan itu, satu ingat, tidak ada hubungannya dengan orang itu, tidak ada manfaatnya, bahkan bisa menumbuhkan mudarat, bisa menumbuhkan efek yang negatif sekali. Sebab itu dampak negatif terhadap sesuatu yang aib diri dengan orang lain, yang pertama adalah bisa merusak nama diri sendiri dan keluarga. Itu yang pertama. Dengan menceritakan aib diri sendiri, mungkin kita saudara-saudara sekalian, termasuk diri saya, kita pernah dengar orang ngobrol, curhat, lalu kan, Pak Abbas, saya punya dosa begini, pernah saya lakukan begini, semua dosa saya sudah lakukan ini, dan dirinci dengan baik, dengan luas. Nah, kita yang mendengarkan itu sebetulnya tidak enak juga mendengarkan. Nah, tapi mungkin orang itu diantar untuk minta saran. Padahal sesungguhnya, kalau itu sudah aib kita, cukuplah apa yang kita harus lakukan. Satu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tidak kita lakukan perbuatan itu lagi. Karena kita sudah taubat, kita sudah janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Imran 135, Bismillahirrahmanirrahim, orang bertakwa, dia 133, Wa'iddat lil muttaqin, ya wasari'u ila magfiratin, terus Wa'iddat muttaqin, surga yang seluas langit dan bumi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Salah satu ciri orang muttaqin sini selain 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam dia lapang ataupun sempit, orang yang menahan amarahnya, menahan emosinya pada bulan Ramadan, dan orang yang mau memaafkan orang lain, itu sangat mulia. Allah suka, itu perbuatan orang yang terpuji. Allah suka perbuatan itu. Lanjut 135, walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang terlanjur pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan suatu kemaksiatan sebagainya, yang saya katakan tadi aib. Mungkin saat dia masuk remaja, mungkin saat dia kuliah di luar negeri, mungkin saat dimanapun dia berada, pernah melakukan suatu kesalahan, dosa besar, maksiat dan sebagainya.
bahkan membunuh orang misalnya, pernah dilakukan misalnya. Nah, Al-Quran tadi sudah memberikan tuntunan. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, sudah terlanjur melakukan satu kejahatan, maksiat, dosa, sudah jadi aib. Aw zalamu anfusahum, mereka menzalimi dirinya mereka. Mungkin karena maaf, mungkin melakukan perbuatan tercela pada istrinya sendiri atau anaknya sendiri. Banyak sekali kejadian Bapak Ibu ya di luar dugaan kita. Mohon maaf, ini hanya contoh saja. Kita nonton berita, dengar berita, baca berita. Seorang ayah, mohon maaf, sampai menggauli anak kandungnya sendiri. Atau seorang anak menggauli ibunya sendiri. Macam-macam. Misalnya itu sempat terjadi. Zalim pada anaknya, zalim pada istrinya, zalim pada suaminya, dan sebagainya. Zalim pada tetangganya, sahabat dekatnya. Orang yang membantu hidupnya, yang memberikan pekerjaan, dan sebagainya, tapi dizalimi, dicaci maki, disebarkan fitnah pada orang itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, apa kata Al-Quran? Zakarullah. Ini adalah resep yang pertama. Segera orang itu mengingat Allah. Segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus ada kesadaran bahwa ini aib. Ini aib. Ini perbuatan tercela yang pernah dilakukan atau pernah terjadi. Sehingga Allah mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak meneruskan, mereka tidak mengulangi kembali perbuatan aib, perbuatan tercela, perbuatan buruk, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, tidak akan mengulangi kembali. Wahum ya'lamun, karena mereka tahu. Mereka tahu dan itu adalah maksiat. Mereka tahu dan itu dosa besar. Mereka sudah tahu bahwa ini aib besar, aib dirinya sendiri dan aib untuk keluarganya juga, dan aib untuk orang lain. Nah, sehingga orang tersebut dia selalu menjaga itu. Jadi karena dia tahu, maka dia tidak lakukan lagi. Dia sudah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah dengan taubat yang sebenarnya. Cukuplah apa yang kita lakukan. Kedua adalah kita mengambil hikmah saja. Hikmah daripada sesuatu aib yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, dan itu sangat tercela atau amat buruk di depan Allah Subhanahu wa taala. Satu tadi prinsipnya, segera bertobat dan jangan pernah mengulangi kembali aib itu, perbuatan itu, maksiat itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, disinilah kita harus ada kesadaran, sangat ada kesadaran bahwa namanya kita dosa pada Allah Subhanahu wa taala, kita dosa sudah terlanjur, maka kita ambil hikmahnya saja. Tidak perlu kita ceritakan aib diri kita kepada orang lain, sekalipun itu maaf kepada orang terdekat kita. Kita sudah yakin tadi bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Al-Quran, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, dosa sebesar apapun, bahkan dosa musyrik itu bisa diampuni oleh Allah SWT apabila orang itu belum meninggal. Dia bisa sempat bertobat, sempat dia pakai jimat-jimat, dia sempat pakai batu cincin yang dia yakini bahwa kalau pakai batu ini akan memberikan efek yang begini, yang begini. Tidak hanya kesehatan, tapi memberikan efek misalnya mempengaruhi kepada orang atau apa dan sebagainya. Apabila dia bertawakal pada batu cincin itu misalnya, atau kalung atau apalah, gelang semacamnya, maka itu bisa jadi itu musyrik. Karena dia yakin sesuatu yang ada kekuatan lain yang memberikan efek dalam hidupnya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa musyrik. Nah, kalau sudah begini, bisa nggak diampuni? Bisa, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya perbuatan maksiat apapun, kita tidak usah rinci karena kita sudah paham perbuatan dosa apa yang dimaksud, yang dosa besar, ya kan? Kita tidak usah merinci semuanya itu karena kita sudah paham. Yang penting kita yakin. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Asalkan kita datang mengetuk pintu tobatnya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul sadar, insaf, dan tidak akan mengulangi kembali lagi sepanjang hayat kita. Itulah tobat yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Seseorang tidak perlu perjaka. Seorang anak muda yang mau menikah mungkin punya masa lalu yang tidak baik. Ini contoh. Dia ceritakan pada calon istrinya yang sebentar lagi menikah, sudah sebar undangan, cerita, saya dulu begini, begini, begini. Atau suatu saat mungkin dia ketemu sama sahabatnya, kata calon istrinya, ini contoh saja, bahwa itu dulu mantan saya.
Kalau si calon ini mestinya sakit hati, rencana pernikahannya bisa berubah. Kenapa? Karena salah sendiri, mengungkar sendiri aibnya, cerita masa lalu yang tidak baik. Dan itu bisa menjadi pemicu pertengkaran, bahkan merusak. Nah, itu sebabnya keburukan pertama daripada aib itu adalah merusak diri nama sendiri dan keluarga. Betapa kalau orang sudah terlanjur tahu, kita nggak mungkin lagi tarik cerita itu. Karena orang sudah tahu. Dan mohon maaf, kalau orang sudah menerima berita itu, cerita itu, inilah yang banyak sekali terjadi. Orang bisa menyampaikan kembali berita itu, bercerita kepada orang lain, maka menjadilah suatu fitnah. Bisa jadi berita itu yang ditangkap ABC, begitu sampai orang lain, bertambah kalimat itu. Satu contoh, kalimatnya 3 baris, bisa menjadi 5 baris, 10 baris. Kenapa ditambah-tambahin? Nah, ditambah-tambahin inilah bisa jadi ada unsur fitnahnya. Disinilah kenapa tidak boleh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa kita tidak boleh menceritakan aib itu? Karena bisa jadi menimbulkan fitnah. Pasti merusak hubungan nama baik kita dan orang lain. Tidak perlu. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena kita pun sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa merusak nama orang tersebut. Jadi menutup aib orang lain. Entah itu orang lain adalah dari tetangga kita, sahabat kita, atau keluarga kita sendiri. Mungkin masih ada hubungan adik ipar atau adik kandung sendiri. Dan itu banyak sekali kejadian. Diceritakan tujuannya apa? Agar orang itu kemudian dipercaya, lalu orang menambah berita-berita itu, lalu orang lain percaya, dan membuat diri orang itu rusak nama baiknya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 18 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishat fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Nah, ini sangat ancaman sekali. Jadi yang berikutnya adalah, jadi dampak negatif daripada menceritakan aib diri, menceritakan aib orang lain, itulah dosa besar. Itu dampak yang paling luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang sangat pedih. Sesungguhnya orang-orang yang innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishat fil ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang senang perbuatan kemungkaran, perbuatan keji orang lain, antasya, disebarluaskan, disiarkan, diceritakan kepada orang banyak. Tujuannya apa? Kalau bahasa medianya sekarang itu, dari dulu ke sekarang saja, ada namanya pembunuhan karakter. Supaya orang itu kemudian dicelah di masyarakat. Orang itu kemudian tidak dipercaya, orang itu dicemoohkan, dikucilkan. Apa istilahnya itu sekarang itu di masyarakat, anak-anak muda tuh dibully, di anak sekolah dibully, menjadi bulan-bulanan, dikata-katain dan sebagainya, diolok-olok. Nah, ini dampaknya karena ada orang yang sengaja menyebarkan seperti itu. Ingat, dilarang berburu sangka, dilarang bergosip. Kenapa? Karena yang namanya ghibah, ya berghibah itu adalah sesuatu membicarakan seseorang, sesuatu perbuatan atau apa pada orang tersebut yang orang itu tidak senang, walaupun itu memang kenyataan benar. Orang itu pernah lakukan perbuatan keji itu, kemungkaran itu, maksiat itu, tapi orang itu tidak senang. Itu tidak boleh, itu namanya ghibah. Nah, apakah itu orang senang atau orang itu ada di depan kita atau tidak ada di depan kita, di belakang kita, itu tidak boleh. Nah, apabila cerita itu kita sampaikan kepada orang lain tentang tentang aibnya orang, kalau yang kita ceritakan ternyata tidak benar, maka itu adalah fitnah. Saya ulang. Jadi ghibah itu menceritakan sesuatu perbuatan orang, perbuatan keji orang, tercela orang, dosa orang, walaupun itu memang benar, itu tidak boleh ghibah namanya. Apakah orang itu ada di dekat kita atau orang mendengarkan atau tidak, orang tersebut kita ceritakan, itu adalah tidak boleh ghibah. Nah, apabila itu tidak sesuai dengan kenyataan atau itu bohong, maka itu adalah fitnah. Dan ingat, fitnah itu adalah dosa sangat besar sekali, bahkan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl.
bahwa fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ya, mungkin ada alasannya kalau seseorang mau maaf, kalau itu juga pembunuh ada dosa besar. Tapi kalau Al-Quran kita renungkan, kenapa Allah mengatakan fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh? Karena yang dibunuh satu jiwa malah selesai. Tapi kalau fitnah menyebar, wah, berapa banyak orang ikut berdosa, hancur nama baik keluarganya. Ya kan? Kalau seorang itu maaf tokoh masyarakat misal, lalu ada orang membuat cerita-cerita yang tidak-tidak, memfitnah atau memang menggibah dan sebagainya. Orang tersebut bermaksud supaya orang itu jelek di tengah masyarakat. Orang itu yang tadi dihormati, tadi orang itu di tengah masyarakat, disebarkan fitnah, disebarkan cerita-cerita kejahatan orang tadi itu. Ah, dia kan dulu begini, dia kan dulu mantan preman, sekarang jadi begini, dia kan dulu mantan begini. Tidak usah kita ungkapkan seperti itu, karena antara kita dan orang itu tidak ada hubungan dengan dosa. Biarlah orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saya katakan tadi, kalau orang itu sudah pernah bertaubat, sudah tobat nasuha, sudah menyesali perbuatannya dan Allah terima maafnya, taubatnya, lantas kenapa kita mau menyebarkan itu? Kenapa kita mau merusak nama baik orang itu? Nah, sehingga di sini dikatakan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang suka perbuatan keji seseorang itu disebarkan fil ladzina amanu, di kalangan orang beriman, diceritakan sama tetangganya, di jamaah masjid. Ah, jangan percaya, dia kan begini. Begitu kumpul keluarga apa kayak tetangga, maaf contoh bapak-bapak, kita kumpul di acara kerja bakti, ngumpul-ngumpul ya kan biasa, lalu kita ngegosip situ, ceritakan orang sini nih dan sebagainya. Nah, apa? Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Naudzubillah min dzalik. Allah kecam sekali. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih, adzabun alim fid dunya wal akhirah. Tidak jadi dunia tetapi di akhirat. Jadi apa artinya? Efeknya adalah membuka aib orang lain, membuka celah orang lain, mengungkit kejahatan, kejelekan orang lain, sahabat kita, tetangga kita, bahkan saudara sendiri. Maaf, mungkin karena di antar bersaudara, saudara itu yang diceritakan paling sukses. Dia iri dengki kepada saudara yang sukses itu. Mungkin pernah sakit hati. Mungkin maaf, dia pengen pinjam uang, misalnya puluhan juta, tidak dipinjamkan. Lalu disebar fitnah kepada kalangan keluarganya, istrinya misalnya. Disebar fitnah, supaya nanti ini jatuh nama baiknya, rusak kehormatan sebagainya. Tujuan untuk itu, untuk menyiarkan berita menjelekkan orang. Padahal ada 10, ada diskusi. Dia kan dari Imam Al-Ghazali pernah mengupas suatu diskusi bahwa Allah sangat heran. Salah satu di antara 10 yang Allah heran sama seorang hambanya, antaranya kata Allah, saya heran ada hambaku, kata Allah, yang gemar menceritakan aib orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, padahal aibnya lebih buruk daripada orang yang menceritakan itu. Nah, pantas di surat di surat Al-Hujurat ayat 11, tadi ayat 12, ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu. Saya pikir ayat ini sangat populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum itu menggunjing, ya kan, mengolok-olok kaum yang lain, orang yang lain. Asa yakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diolok-olok, yang kita ceritakan itu lebih baik daripada kita. Seperti gini, maaf, ada orang, kasihannya orang itu di pinggir jalan, dagang ini atau kuli bangunan misalnya. Orang yang memandang itu seolah-olah dirinya mulia. Padahal mungkin orang itu sangat buruk di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita lewat di jalan raya, kita lihat tukang pacul, kuli bangunan atau tukang got yang biasa kerja itu, lalu kita menganggap orang itu orang yang remeh, orang yang yang rendah. Padahal mereka makan yang dari hasil keringat sendiri yang halal. Yang memandangnya orang-orang yang koruptor, yang mengambil hak rakyat, yang menipu orang banyak. Lalu dia menyumbang di masjid, menyumbang di masyarakat, sosialnya tinggi. Padahal dia hanya dikenal sama orang dermawan, tapi padahal sumbernya haram dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Jadi belum tentu apa yang dalam pikiran kita, seolah-olah kita ini terhormat, padahal kita sangat hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita tidak boleh mengolok-olok orang, tidak boleh kita berprasangka kepada orang, karena boleh jadi bersangka kita kepada orang lain
itu lebih buruk kita daripada Allah Subhanahu wa taala. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Bahkan dikatakan wala nisa'u min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Begitu juga seorang perempuan, sekelompok wanita yang mungkin suka bergosip, mengolok-olok kelompok wanita yang lain, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, hadirin rahimakumullah. Saya lanjutkan dalam surat An-Nur ayat 20. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Kalau saja bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah berikan keutamaan, maka itu siksaan besar sekali bagi orang yang suka menebar aib. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena ampunan Allah, itu Allah sudah siapkan siksa yang sangat besar pada orang yang suka menebar aib. Innallaha ra'ufur rahim, sungguh Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih. Allah masih santun, masih kasihan sama orang tadi hamba itu. Oleh sebab itu orang yang gemar menyebarkan fitnah, menyebarkan aib orang lain, dirinya sendiri cerita pada orang dan sebagainya. Sehingga ayat berikutnya 21, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, masih surah An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang mengikuti langkah syaitan? Apa sih langkah syaitan itu? Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kita, memerintahkan kita bil fahsya'i wal munkar. Menyuruh kita, menggoda kita selalu melakukan perbuatan munkar, perbuatan keji, perbuatan maksiat. Itulah syaitan, selalu menyuruh, menyulut amarah, emosi, perbuatan jelek. Yang saya sampaikan pada, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu di tempat ini juga, bahwa salah satu pintu iblis itu kepada manusia, ketika dia goda manusia itu, dijadikan pandangan manusia itu tazyinul amal. Bagaimana memandang baik perbuatan yang buruk. Seseorang memandang perbuatan jahat itu, maksiat itu, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan merusak, pokoknya kejahatan, kemungkaran, dia mandang itu seolah-olah itu perbuatan yang baik. Itulah salah satu trik iblis yang disebut tazyinul amal, memperindah perbuatan buruk, baik dipandang oleh manusia itu, sehingga manusia itu lalai, tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan buruk, kekejian atau merusak dan sebagainya. Nah, disinilah setan sangat menggoda manusia seperti itu. Wala ta'ya wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jadi barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguh setan itu apa? Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Menyuruh, menggoda, menghembuskan godaan supaya melakukan kejahatan, kekejian, wal munkar, perbuatan munkar. Nah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Masya Allah, kalau saja bukan karena keutamaan, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin abada. Nah, ini tadi yang saya katakan. Tidak ada orang di antara kamu, ya, tidak ada orang di antara kamu yang luput atau yang bersih dari perbuatan dosa. Pasti semua perbuatan dosa, melakukan kesalahan. Mungkin pernah ada semua maksiat. Disinilah kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan, ya, orang-orang yang dikehendaki. Wallahu samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang saya katakan tadi, cukuplah Allah sudah tahu. Kita sudah bertaubat, tidak usah diungkit aib kita kepada orang lain, kepada keluarga sendiri, kepada sahabat sendiri, tidak usah. Karena toh orang yang kita tempati cerita belum tentu juga dia orang baik. Artinya orang itu juga pasti punya mungkin dosa, kesalahan. Karena Al-Quran mengatakan, walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah melakukan kejahatan selama-lamanya, tidak pernah. Sepanjang hayat orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kejahatan, bahkan maksiat. Nah, daripada nanti aib itu menjadi omongan yang tersebar, menjadi fitnah, menjadi suatu berita viral di masyarakat, jangan sekarang istilah viral, ya, maka kita hindarkan seperti itu. Begitu juga dengan aib orang lain. Kalaupun kita tahu betul itu cerita itu, sudahlah kita keep silent saja. Pokoknya kita jangan sampai ceritakan aib orang itu, entah itu keluarga kita, saudara kita,
orang tua kita, anak kita nggak usah. Kalaupun orang bertanya, kita cukup mengatakan, saya tidak tahu berita itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Aul yasmut, atau lebih baik diam saja. Jadi bukan berarti sikap dia itu tidak baik. Sikap diam itu kadang-kadang atau banyak hal itu mencari aman. Dalam arti kita menjaga nama baik orang. Jangan sampai nama diri kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita itu rusak gara-gara ulah mulut kita atau menyebarkan fitnah kepada orang lain. Kalau sudah sampai begini, maka efek yang keempatnya adalah akhirnya merusak persaudaraan kita, merusak kekerabatan kita yang tadinya sudah baik, sudah akur, sudah bagus. Gara-gara aib itu disebarluaskan, fitnah itu menyebar kemana-mana, maka rusaklah persaudaraan tetangga kita, sendi-sendi kehidupan kita yang tadinya kita sudah bangun dengan baik, kita sudah bersatu dengan baik, tapi karena gara-gara aib ini yang tersebar kemana-mana, menjatuhkan orang itu di mata orang lain, sehingga orang itu kemudian dicemoohkan, tidak lagi dipandang, bahkan dijauhkan dari masyarakat, dikucilkan dan sebagainya, sehingga orang itu sudah merasa tidak nyaman, sudah tidak merasa nyaman, tidak tenang, keluarganya menjadi cerita, malu istrinya, anaknya, dan semuanya akan menjadi tidak baik. Inilah disebut dengan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat kita, bertetangga kita. Dan yang terakhir tadi saya katakan bahwa ternyata mengungkapkan aib diri sendiri orang lain adalah dosa besar sekali, dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan hal seperti ini berarti dia mengikuti langkah-langkah setan atau ajakan setan, ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Setan senantiasa menyuruh kepada manusia hal yang fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat. Nah, yang saya katakan tadi bahwa boleh jadi orang yang kita tempati bercerita itu tidak lebih baik daripada diri kita. Nah, karena itu Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 103, 104, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kami akan mengabarkan kepada kalian orang yang orang yang sia-sia amal perbuatannya. Alladzina, ayat 104 Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan kesalahan di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tapi celakanya mereka merasa melakukan perbuatan yang baik. Merasa, gue udah puas. Dia puas menyebarkan aib orang. Dia puas ketika orang udah tahu kejahatan dia atau masa lalu dia. Dia merasa puas. Puas mungkin karena sakit hati. Dia tidak bisa menyakiti secara fisik, tapi disakiti dengan mulut. Disebarkan fitnah dan sebagainya. Nah, setelah itu dia merasa bangga. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Dia merasa bahwa itu adalah berhasil menjatuhkan orang lain. Annahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Mereka merasa yang dilakukan itu adalah baik, supaya orang tidak percaya lagi. Padahal itu sesuatu perbuatan yang sangat amat buruk, dibenci, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Terlalu banyak kalau kita mau sampaikan bahwa bagaimana aib itu sudah menjadi keburukan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aib itu, aib orang lain, tetangga, saudara sendiri, orang tua, istri, dan sebagainya. Semuanya itu tidak baik dalam kita omongin di masyarakat apa diri kita. Cukuplah kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tidak perlu kita, walaupun kita sekalipun itu kita orang percaya, orang kepercayaan kita, jangan sampai kenapa bisa jadi menjadi malapetaka buat diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Bahkan di tempat kita bekerja banyak sekali kejadian-kejadian kita tidak sangka. Banyak sekali kejadian-kejadian pembunuhan dan sebagainya, itu kan orang sakit hati karena merasa dicemoohkan, merasa dibully, merasa disebarkan fitnah, sehingga dia melakukan dendam dan sebagainya. Dan itulah akibat daripada menyebar aib seseorang. Dan inilah yang sangat ditakutkan sekali apabila tersebar fitnah di masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Dan semoga kita semuanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang buruk sangka, dari perbuatan buruk sangka timbul aib, kemudian menceritakan pada orang sebagainya. Dan inilah kita harus menjaga, apalagi puasa Ramadan itulah mendidik kita sebenarnya
Kenapa? Bukan karena kita tahan saja lapar dan haus, tidak hanya itu, tapi kita jaga betul, jangan sampai puasa yang kita lakukan itu hanya sia-sia saja, hanya sekedar menahan lapar haus saja. Sehingga Nabi mengatakan banyak orang yang berpuasa, rubba min shaimi laisa lahu min siyami illa ju'al atash. Banyak orang berpuasa tapi tidak perlu apa-apa puasanya. Karena hari-harinya sudah tidak tadarus, tarawih enggak, setiap hari juga lalai sholatnya padahal udah puasa. Mestinya semakin meningkat disiplin sholatnya misalnya, tapi tidak ada yang berubah. Bahkan ketika dia berpuasa itu tadi, maaf ya, hampir setiap hari tidak lepas dari menggunjing orang, menggibah orang, menceritakan orang. Bahkan ketika ada orang cerita, dia tambah-tambahin, ikut juga nimbrung. Mestinya dia menghindar, ijtanibu katsiran minadh dhanni, hindari, jauhkan dirimu dari prasangka. Karena inna ba'da dhanni ismun. Itulah tadi Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah puasa Ramadan ini untuk memperbaiki atau membuat kita menjadi satu kesadaran bahwa ibadah puasa mengajarkan, mendidik kita untuk kita bisa menahan diri dari segala hal yang bisa merusak nilai-nilai ibadah puasa kita, sehingga ibadah puasa kita berkualitas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini akan mengedukasi kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang muttaqin itu memiliki sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang mampu menahan diri dari segala hal yang perbuatan tercela, apalagi perbuatan maksiat, dan begitu juga kejahatan-kejahatan kepada orang lain yang bisa saja terjadi. Semoga ibadah puasa kita berhasil mendidik kita seperti ini, menjadi orang-orang yang muttaqin, dan insya Allah kita tidak diselesaikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ada 5 menit maksimal sampai jam 6, ada 5 menit. Jika ada pertanyaan, kami silakan untuk disampaikan dan kita jawab secara singkat. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih. Ada yang disebut dengan kritikan yang konstruktif. Bagaimana memberikan kritikan yang membangun kepada pimpinan kita. Nah, itu juga bisa kita lakukan, boleh dikatakan, tapi kita mungkin sebaiknya bicara di depan atau di ruangan pimpinan. Dengan kita tidak menyebar fitnah, tidak menyebarkan aib kepada lingkungan tempat kita bekerja. Misalnya, dan mungkin katakan sebetulnya bukan aib mungkin satu kebijakan yang salah. Mungkin. Nah, kita sampaikan, Pak, ini menurut hemat saya begini-begini. Diajak bicara. Kalau ternyata kita tidak punya kesempatan untuk bicara kepada atasan kita, mungkin kita melalui orang yang kepercayaan pimpinan kita. Misalnya kepada sekretaris pribadinya atau kepada orang dekatnya. Pak, misalnya Bapak tahu bahwa si pimpinan ini dia punya orang dekat. Orang dekat Bapak bisa sampaikan. Boleh kiranya saya bertemu dengan pimpinan. Ada hal yang ingin sampaikan terkait dengan pekerjaan kita, kinerja pegawai atau pekerjaan dan perusahaan kita. Seperti itu. Tapi kalau sesuatu perbuatan pimpinan yang tercela dalam arti kemaksiatan yang kebetulan tertangkap kamera, tertangkap pandangan kita, saya pikir tidak perlu. Seperti tadi saya katakan, cukup aibnya itu dan kita ceritakan ke orang itu justru bahaya nanti kepada pekerjaan kita, perusahaan kita. Bisa efeknya kepada kita. Dan tidak perlu, karena maaf, apabila dia melakukan suatu perbuatan tercela atau tercelanya tapi perbuatan maksiat misalnya. Ya, ada perbuatan tercela, ada perbuatan yang sifatnya merugikan orang lain, ada perbuatan yang sifatnya misalnya merugikan perusahaan misalnya. Kalau pertanyaan tadi seperti itu Bapak pimpinan, ya mungkin Bapak bisa memilah-milah. Yang Bapak maksudkan itu apa? Kalau salah kebijakan bisa dibicarakan. Artinya bukan sesuatu aib, tetapi salah kebijakan. Tapi kalau misalnya ada perbuatan dia misalnya yang Bapak tahu, kebetulan lihat atau ketangkap kamera misalnya, tidak perlu Pak, kan itu udah aib dia. Apalagi sampai menceritakan pada saya lihat pimpinan kita kemarin begini sama sekretarisnya begini-begini, itu bahaya.
Nah, itu yang saya katakan tadi aib. Nah, kalau kita ceritakan pada sahabat dekat kita, teman duduk kita, kemarin gue lihat semua pimpinan, mau maaf ya, pakai bahasa gaul ya Pak ya, mau maaf ini. Kemarin gue lihat pimpinan kita makan bareng sama ini di warung makan atau di ruangannya atau ada sebenarnya. Kita lihat sesuatu yang tidak pantas, misalnya katakan begitu contoh ya Pak ya, contoh saja. Nah, itu saya katakan tadi aib orang. Tidak perlu kita ceritakan sama teman kita. Kita lihat, betul kita lihat. Kita lihat. Nah, tapi ingat kalau sesuatu perbuatan seperti itu, misalnya menuduh orang berzina atau apa, harus ada saksi. Tidak bisa, harus, oh saya saksi tapi sendiri, nggak bisa. Nah, misalnya, maka jangan sampai kita ceritakan kepada teman duduk kita atau teman kantor kita. Karena kenapa? Kalau begitu kita ceritakan, orang ini kita tidak bisa jamin kalau dia tidak ceritakan kepada orang lain lagi. Minimal mungkin dia cerita sama keluarganya, teman dekatnya lagi, kita tidak tahu. Ada jaminan, tidak kan? Nah, pada saat cerita lagi nanti berkembang cerita itu kemana-mana. Nah, itu yang kita takukan fitnah. Contoh, mohon maaf, kita mungkin lihat cuma dia dekat duduk saja, ya kan? Atau cuma sekedar mohon maaf, mungkin maaf ini kalau terjanjur, mungkin pimpinannya menggabungkan tangan sekretarisnya misalnya, dia menggabungkan tangan-tangannya. Tapi pada saat kita cerita pada orang, kita tambah-tambahin. Nah, orang cerita pada orang, wah, ditambah lebih tambah-tambah lagi, ya kan? Padahal nggak begitu yang kenyataannya. Ini yang saya katakan tadi fitnah. Luar biasa, dan ini sangat dosa besar sekali. Seperti itu Pak. Ya. Iya. Nah, itu kalau masalah dugaan korupsi Pak ya, tentu itu harus dibuktikan secara fakta dulu. Nah, kalau memang terbukti secara fakta, itu saya pikir hukum lagi yang bicara di situ. Nah, tapi perbuatan tadi itu yang dimaksud tadi dalam penyampaian kajian ini jangan disebarkan. Jangan sebarkan itu tadi kan menyebar aib orang lain. Berarti tindakan korupsi dia orang itu cukuplah diperbaiki secara internal. Nah, kalau memang ada bukti fakta, karena secara hukum pasti harus ada fakta. Tidak bisa kalau tidak ada fakta. Nah, kalau ada faktanya bahwa dia memang korupsi dan pimpinan tadi seolah-olah atau di bawahannya, ya kan, seolah-olah dia tidak mau tahu atau mengatakan ya terserah kamu misalnya mau percaya atau tidak, ini demi untuk perusahaan misalnya. Nah, kalau memang melakukan satu perbuatan yang benar-benar ada faktanya korupsi misalnya, nah itulah yang harus ada pembicaraan secara internal supaya itu tidak berulang terjadi. Yang paling penting adalah setelah kita tahu Bapak tahu itu korupsi dan sebagainya, itu jangan disebarkan, jangan kemana-mana. Itu tadi maksudnya tadi. Karena itu kan aib, itu aib. Karena kalau itu disebarkan, itulah yang akan menjadi berita-berita tambahan yang dijatuhkan fitnah. Oh pantas aja baru bulan lalu beli mobil baru. Kemarin kan cuma itu contoh. Kemarin kan cuma mobil Avanza, sekarang udah pakai Pajero. Jangan-jangan udah orang koruptor, orang korupsi. Padahal dia habis jualan tanah. Emang kita tahu kalau dia jual tanah warisan dia, lalu beli mobil baru. Nah, kita udah terlanjur bersangka satu. Sudah dosa. Yang kedua, kita sampaikan kepada orang lain tersebar fitnah itu kan berita tadi itu. Padahal dia beli mobil baru dari hasil usaha sendiri atau tabung atau apalah yang kita tidak tahu. Dan orang itu kan tidak cerita ke kita, Pak Haji saya ganti mobil Pajero karena saya jual tanah, kan enggak. Tapi kita yang dulu berusaha sama orang, dikiranya itu uang korupsi dan sebagainya. Nah, jadi intinya adalah kejahatan, kemaksiatan atau sesuatu yang tidak baik itu yang dilarang jangan sampai menebar. Nah, tadi itu dalam surat An-Nur ayat 19. Ada orang yang suka memang innalladzina yuhibbuna yashi'a. Ada orang yang sengaja suka menebar berita-berita tadi itu. Nah, makanya apa kata Al-Qur'an? Ya alladzina amanu idza ja'akum fasiqun fatabayyanu binamba'in fatabayyanu. Kalau ada orang datang orang fasik, datang memberikan kabar sesuatu, berita bohong atau pokoknya kerja orang fasik, berarti fasik itu apa? Fasik itu adalah sikap perbuatan yang sudah tahu jahat, sudah tahu kemungkaran tapi dilakukan. Itu fasik.
Nah, kalau datang orang fasik memberikan berita binaba'in, satu berita bohong, satu berita fatabayyanu. Perjelas dulu, cek and recheck dulu. Harus tabayun dulu, benar nggak nih berita ini? Benar nggak orang ini korupsi misalnya? Kalau korupsi berapa yang dikorupsi? Jangan sampai misalnya, ya maaf kalau umpamanya kejadian, contoh fakta mengatakan, oh korupsinya misalnya katakan 500 juta misalnya. Tapi akhirnya disebar kemana-mana fitnah bahwa 1 M. Dan sebagai buktinya dia bisa beli Pajero misalnya tadi itu. Atau dan sebagainya lah. Hanya contoh saja. Seperti itu Pak ya. Ya jadi kita dilarang menebarkan seperti itu. Tapi kalau dibicarakan secara internal kantor demi untuk keselama apa namanya perbaikan kantor kita dan sebagainya, sesuatu yang mungkin bukan kali korupsi tapi mungkin kebijakan yang keliru yang salah, tapi dia tidak bermaksud korupsi misalnya. Makanya sebelah tadi itu fatabayyan, kita perjelas dulu. Dan yang paling penting lagi tadi itu jangan sebarkan fitnah. Seperti tadi contoh di masyarakat kan banyak terjadi Bapak Ibu. Bahkan maaf ini saya angkat cerita sedikit sekedar contoh. Ada kejadian suami istri naik motor masuk komplek. Ini kejadian Bapak Ibu. Saya tidak usah sampaikan di mana komplek itu. Tidak jauh banget dari komplek kita ini. Suami istri naik motor. Tapi itu sudah jam 9 malam, namanya suami istri kerja kan. Nah, ban motor kempes kena paku atau gimana. Nah, suaminya bilang, "Mama, duluan aja, lurus aja." Komplainnya kelihatan. Nah, katakan misalnya di sini kemana, udah kelihatan komplainnya kan. Kata suaminya, karena besok pagi kan pasti berangkat kerja lagi berdua. Nah, kalau enggak tambal ban malam itu kan repot pagi. Kata suaminya, "Ma, duluan aja deh, Papa mau tambal ban dulu. Di sana kebetulan ada dekat." Singkat cerita istrinya jalan kaki lah, tapi udah kelihatan komplainnya. Nah, melintas tetangganya bawa mobil. Dia tahu itu ibu ini, tetangganya depan rumah gitu kan. Dia buka kaca mobil, "Bu, jangan kaki." "Iya. Ini kempes ban motor suami saya lagi." "Bu, mau ikut aja." Suami si tetangga ini niatnya baik. Hanya untuk menolong, kasihan ibu jauh paling udah malam kan. Di atas jam 9 tuh. Nah, si ibu ini juga karena mungkin nanggapnya juga tidak berpikir apa-apa kan, namanya tetangga baik, sudah biasa hubungan antara istrinya dia ibu itu dengan istrinya bapak tadi yang naik mobil ini, ya naiklah dia. Apa yang terjadi begitu turun di depan rumahnya, wah tetangga ini ngeliat, tetangga lihat, belum tahu, belum tabayun, belum cek and recheck, udah tersebar, bu ibu itu turun bareng pula sama ibu itu, tiba-tiba sampai di kuping istrinya aja bapak tadi yang naik mobil ini, "Bu, saya lihat istri ibu, suami ibu ikut sama istrinya ini satu mobil, saya lihat turun." "Benar nggak sih Bu?" "Iya benar, saya lihat mata saya sendiri." Coba, padahal belum tahu jalan cerita benar ya kan. Tersebar bapak ibu fitnah ini ribut di komplek pagi-pagi coba, dan itu sampai mau berantem bukan lagi udah mau golok-golokan coba. Nggak percaya istrinya saya tadi, bapak ini, "Kamu tuh memangnya begini-begini, laki-laki begini segala macam," dicaci maki suaminya. Suaminya nggak nerima, memang begitu, buktinya cuma ditolong doang. Nah, istrinya juga tadi cuma karena capek jalan kaki ditawarin, ya namanya juga ada kan. Nah, akhirnya apa? Suaminya juga salah duga juga istri. "Ngapain kamu naik mobilnya bapak itu? Jadi fitnah begini-begini." Nah, jadi seorang istri juga harus tahu diri juga. Ya sebenarnya bagaimana? Ya ditolak secara halus. "Oh ya Pak, silakan Pak, saya biarin aja jalan dari deket ini," kan bisa begitu. Tapi perempuan tadi ini, ibu ini juga mungkin tidak berpikir yang macam-macam. Karena sudah baik hubungannya kan. Tapi ada tetangga yang ngeliat di jendela. Itu yang menyebarkan lewat handphone tuh. Nah, inilah contoh kenyataan lupa ini. Saya tanya ini fakta sekali. Bahkan saya sendiri yang turun tangan untuk mengklarifikasi. Mohon maaf. Akhirnya saya betul-betul istilahnya itu meyakinkan bahwa ini tidak ada, ini salah paham dan sebagainya. Nah, tapi itu bisa terjadi Bapak Ibu di mana saja. Nah, itu bahaya tadi fatabayyan, perjelas dulu, cari tahu dulu. Yang bahaya tadi ini tetangga yang satu ini yang menyumber masalah. Tiba-tiba dia sampaikan kepada istrinya bapak itu, lalu dia cerita kepada tetangganya kanan kiri, menebar fitnah pagi-pagi, ribut komplek pagi-pagi. Itulah Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini jangan sampai. Bisa terjadi cerita yang lain seperti itu. Mungkin maksudnya cuma mau, "Bu, minta tolong anterin makanan apa, ya kan takjil, atau nganterin ini suaminya petugas PLN. Lampunya mati, suaminya begini, tapi itu kredit sangat penting saja. Minta tolonglah tadi anaknya panggil tuh, bapak itu panggil, karena bapaknya tetangganya petugas PLN yang biasa otak-atik lampu meteran NCB. Ya kan, sementara butuh lampu, ya kan listrik dan sebagainya. Minta tolong, salah paham. Semuanya bisa terjadi hal-hal seperti ini yang
di luar dugaan kita Bapak Ibu. Intinya adalah itu tadi, jangan menebar, jangan sampai cerita dan sebagainya. Karena yang dikhawatirkan adalah efek daripada sesuatu yang tadi kita sebarkan info itu yang tidak benar. Baik, itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan disinilah ibadah puasa mendidik kita supaya kita bisa jaga diri, frame, kita bisa menjadi introspeksi diri kita, dan ingat bahwa kita memandang orang itu buruk belum tentu kita baik di mata Allah. Kita mandang orang itu hina, bahkan boleh jadi Allah hinakan kita, Allah muliakan orang yang kita hinakan itu, dan sebagainya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki dan engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan itu. Dengan prinsip kita bersama, kita jaga nama baik keluarga kita, keluarga orang-orang dekat kita, tetangga kita, sahabat kita. Tetangga kita itu adalah orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu ya, tetangga kita. Kita jaga kerukunan, kita jaga kompakan sebagainya. Ini masjid ini hanya salah satu saksi bahwa kebaikan-kebaikan kita tebarkan di masjid ini. Tidak ada yang dilihat oleh Allah bahwa ini yang paling benar, ini yang paling hebat nih ibadah, tapi Allah lihat orang itu hatinya, dia lihat orang itu keikhlasannya, dan lihat orang itu apakah dia memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Karena itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, jemaah salat subuh rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah di lain kesempatan kita akan dapatkan materi-materi dari penceramah-penceramah yang lain, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada kajian kita pada subuh pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin, menjaga lisan kita, perbuatan kita, dan memberikan kita kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita, merusak nama baik kita, keluarga kita, masyarakat kita, dari hal-hal yang perbuatan yang seperti yang dalam kajian tadi. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Waktu bangkit jiwaku